Siap untuk dibangun, Bapak Ibu? Amin. Kita sudah memiliki dasar yang kuat di atas semua. Kami serahkan Bapak Ibu untuk duduk. Sebenarnya kita mau belajar untuk lebih siap dibangun menjadi bangunan yang kuat. Sebenarnya kita akan mulai menanam firman Tuhan, jadikan dasar kita, jadikan fondasi kita dalam firman kita. Sehingga melalui firman Tuhan kita dapat mengerti apa yang harus kami lakukan. Buka hati dan pikiran kita. Karena Allah kita begitu sayang pada kita, sayang pada setiap anak-anaknya yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Besar kasih-Nya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Rancanganmu yang terbaik.
Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala rancangan-Mu pasti indah buat kami Tuhan. Masa depan kami di dalam rancangan-Mu, masa depan yang penuh harapan ya Bapak. Kami percaya Yesus, Kau berkati setiap kami Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Boleh katakan ke kanan kiri, kamu hari ini luar biasa loh. Kamu hari ini luar biasa. Silakan duduk. Kita percayakan hari ini kita luar biasa, amin. Boleh lambaikan tangan yang merasa kita luar biasa hari ini. Wes, luar biasa semuanya. Mari kita akan membaca di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah ketemu semuanya? Boleh bangkit berdiri? Yuk sama-sama kita baca ya, satu ayat saja. 1 Timotius 4 ayat 12. Siap? 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Silakan duduk. Nah, firman Tuhan tadi kan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Di sini tuh Timotius disuruh Paulus untuk pergi ke Efesus. Di sana di Efesus itu Timotius dianggap rendah. Kita pun juga kan banyak orang menganggap kita rendah. Walah, kamu ki sopo. Kamu ki junior, belum tahu apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah marah, jangan pernah membalas. Seperti Timotius katakan, Paulus menyuruh Timotius kan, Timotius, kamu di sana jadilah teladan. Jadi dimanapun kita dihina, lingkungan kita, pekerjaan kita, kayak kita direndahkan, ingat jangan pernah membalas, jangan pernah marah. Tapi buktikan bahwa kita bisa menjadi teladan. Amin semuanya. Dan kita percaya, kita yakin kita anak Tuhan. Amin. Ingat ya, bila kita anak Tuhan, kita buktikan kita teladan nih. Dunia akan mengakui bahwa, oh kamu memang benar anak Tuhan. Lewat apa? Teladan-teladan tadi. Oke semuanya? Amin. Yuk, mari kita belajar dari teladan yang pertama, yaitu teladan dalam perkataan. Sebelum itu, saya saksikan video berikut ini. Kita belajar sama-sama video berikut lewat teladan perkataan. Siap? Play. Tetapi tahu enggak yang dilakukan? Itu sedang judi online. Wah, iya. Itu kalau 1-2 menit udah habis 150.000. Apalagi berjam-jam. Wah, memang betul. Saya dengar-dengar sama Pak Raymond, si Pak Bangki di HP-nya ada aplikasi online. Iya. Wah, hebat dong. Katanya dia orang yang setia. Gimana kalau dia judi online? Uangnya habis dong. Penampilannya ke gereja. Iya, betul. Giat. Iya. Tetapi ya itu setelah sejak ibadah ya adanya seperti itu, judi online gak habis-habisnya, padahal juga ada anak istrinya, gak tahu gimana itu. Padahal judi online itu sudah kita diajari kalau judi itu juga merupakan merusak diri kita sendiri gitu. Kalau dia terus-terusan seperti itu nantinya juga akan mempengaruhi dalam hidupnya. Pasti akan keluarganya juga akan sengsara gitu. Iya. Jangan-jangan dia lagi itu lihat judi online bukan baca Alkitab itu. Wah itu kayaknya garuk-garuk itu menang itu. Itu menang itu, payah itu. Nah, itu kalah, masih kalah. Kalah? Iya. Wow. Nah, terus iya, kalah. Nah, kalau kalah terus dia dapatnya modal lagi dari mana itu? Ya itu. Nah, sudah saksikan loh video berikut. Teladan dalam perkataan. Oh, buktinya
Orang-orang yang rajin ke gereja mereka bertiga apa? Mengatai saudara kita seiman yang malah judi online. Kan sebenarnya nggak baik kalau kita mengatai. Ingat ya, Tuhan itu memberi kita apa? 2 mata, 1. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus lihat dulu kenyataan, lihat 2 kali, dengarnya juga 2 kali, baru ngomongnya cuma sekali. Jangan kita cuma langsung ngomong, oh katanya dia lah, itu tidak baik. Benar nggak? Kebanyakan orang seperti itu, jarang melihat 2 kali, tapi tidak punya mata, tidak punya telinga, mulutnya 7. Ngomongin orang. Tingkah laku, kita harus belajar dari tingkah laku dong. Kita sebagai anak Tuhan ayo tunjukkan di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, tunjukkan tingkah laku kita itu seperti tingkah laku Tuhan Yesus. Perkataan kita mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur. Ada satu contoh. Pernah dengar cerita tentang anak kecil dan ayah yang seorang terkenal? Sudah pernah dengar? Belum pernah ya? Jadi ceritanya begini. Anak kecil ini berumur sekitar 2 tahun. Dia baru belajar bicara. Lalu punya seorang ayah tuh yang terkenal. Ya anggap aja ayah ini artis YouTuber sekarang terkenal gitu. Jadi anak kecil ini kalau minta pipis selalu minta ke ayahnya. Ayah, aku mau pipis. Nah, seorang ayah kan YouTuber, dia baru buat video. Tiba-tiba anaknya deketin, wah kamu ini malu-maluin. Akhirnya ayahnya mengajarkan apa? Nak, kalau kamu minta pipis jangan bilang pipis, tapi menyanyi. Jadi kalau kamu kebelet pipis nih, bilang, ayah aku mau menyanyi ya. Nanti kan masuk video gak apa-apa nih, oh anakku suka menyanyi, padahal itu artinya kebelet pipis. Lalu kemudian, sama ada ketawa dulu. Jadi kemudian suatu saat ayah ibunya ini pergi keluar kota karena YouTuber terkenal, dia diundang ke Jakarta. Anak ini dititipkan oleh omnya atau adik ayahnya. Jadi saat malam, anak ini kebelet pipis. Manggil omnya, om, saya mau menyanyi. Omnya bingung, mau menyanyi? Wih, ini tengah malam, ngapain kamu menyanyi? Ganggu tidurnya tante nanti, kan tidur sama tantenya di sebelah. Om, gak bisa om, aku ini mau menyanyi. Udah gak tahan menyanyi. Udah diem, tidur, nanti tetangga marah. Udah lagi, om, aku udah gak kuat bener, aku mau menyanyi. Ya udah, omnya kan kasihan, ya udahlah, kamu menyanyi pelan-pelan di telinga om. Akhirnya apa? Anak itu pipis di telinga omnya. Jadi dari pelajarannya apa? Kita harus ngomong yang benar. Kalau kebelet pipis ya ngomong. Kalau kebelet menyanyi ya harus menyanyi. Jangan dibalik-balik. Beda arti, beda pengertian. Jadi ingat ya, kita sebagai anak Tuhan, teladan yang pertama, teladan dalam perkataan. Buktikan segala perkataan kita yang diucapkan orang benar itu, anak Kristus pasti benar. Janganlah kita berbohong. Jangan juga menyinyiri seperti tongkol tadi. Lalu, teladan yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Mari kita saksikan video berikut ini. Play. Yang penting pura-pura baca Alkitab. Jangan sampai di rumah. Ini ada oposan. Saya akan memberikan oposan. Tahu nggak lagi ngapain? Lagi nyuci. Oposnya ya ini. Katanya ketua doa. Itu ya, ingat ini. Kayaknya cium. Kita diajarin cium. Wah.
Ya, stop. Nah, di teladan yang kedua tadi, teladan tentang tingkah laku. Kita bisa buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sudah ketemu semuanya? Boleh bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama membaca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk. Nah, dari sketsa yang kedua ini kita belajarkan tentang tingkah laku. Banyak anak Tuhan, mulutnya bagus tapi tingkah lakunya jelek. Ya seperti contoh tadi, di depan orangnya nih kita bagus kata-katanya. Wih, kamu ganteng hari ini, rapi. Puji Tuhan kamu datang. Tapi habis orangnya pergi apa? Tingkah laku kita menjelek-jelekan orang tersebut. Kebanyakan anak Tuhan seperti ini. Makanya jadi teladan dalam tingkah laku juga. Jadi ujian dalam perkataan itu adalah tingkah laku. Ingat ya, seperti yang tadi katakan kan, kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi tingkah laku kita tuh jangan seperti tingkah laku dunia ini. Tingkah laku kita mencerminkan anak Tuhan. Ingat ya, perkataan dan tingkah laku itu berkesinambungan. Makanya ujian dalam perkataan itu pasti tingkah laku. Ya seperti tadi contoh sketsa berikut. Lalu yang ketiga, teladan yang ketiga tadi apa? Teladan dalam kasih. Mari kita saksikan video berikut ini. Play. Minggu sore itu lagi banyak kerjaan. Jadi saya sepertinya nggak bisa
aja. Yuk ikut mancing sekalian yuk. Wah. Gini loh, saya itu sebenarnya kepengen rajin ke gereja, tapi berhubung kok saya lihat itu kelakuan teman-teman yang rajin ke gereja, tapi seperti itu kelakuannya, jadi saya itu males ke gereja. Jadi sepertinya itu saya lihat itu mereka itu jadi batu sandungan bagi saya gitu. Gimana ya? Sayangkan ini kesempatan masih. Ya udah gini aja, nanti lain waktu saya tak berusaha untuk bisa datang. Gitu. Kalau minggu ini mungkin saya nggak bisa. Waduh, gitu ya. Iya. Pak. Maaf ya, Pak Bandi ya, maaf ya. Ya, Pak. Gimana ya? Stop. Nah, dari sketsa berikut adalah teladan dalam kasih. Contoh terkecil kasih yaitu apa? Kita mengasihi sesama kita. Bila mana ada saudara seiman kita yang jarang ibadah, kita pasti harus menyamperi, tanya dong, ayo ajak untuk beribadah. Maksud kita mau menyelamatkan diri kita sendiri, kita juga harus ajak dong saudara-saudara seiman kita untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Amin. Inilah teladan dalam kasih contohnya. Jadi itu kasih itu kan ada banyak tuh. Kasih tidak membenci, mencemooh, tidak mencela. Itu benar-benar kasih. Bukan kasih yang pura-pura loh. Banyak anak Tuhan memberi kasih yang pura-pura. Pura-pura mengasihi, di belakang apa? Ngomongi lagi. Makanya tadi contohnya Pak Santoso, dia merasa apa? Terhakimi. Wah, aku dulu jarang datang, tiba-tiba datang dihakimi. Oh, gue teko setahun ping telu tekone ming Paskah, ulang tahun gereja, Natal, nek ingat, nah, gitu dihakimi dulu kita. Jadi apa? Kita drop, kita yuk jadi untuk malas ke gereja. Kan ada satu kisah juga, contoh. Ada yang pernah dengar contoh anak Tuhan di gereja dan di bar? Belum pernah dengar? Ceritanya seperti ini. Jadi dia itu anak Tuhan datang ke sebuah ibadah. Lalu saat pendetanya membacakan firman Tuhan, handphonenya orang ini berdering, nyala, kaget dia, langsung lari. Nah di belakang dia disamperi sama petugas penerima tamu, itu handphone kok dinyala-nyala kayak ganggu khotbah. Pendeta di atas juga ngomong, wih itu yang handphonenya nyala tolong dimatikan. Nah, dia apa? Dia merasa terhakimi, wah aku kan ya tidak sengaja dari rumah lupa tak silent. Lalu dia akhirnya suatu saat diajak temannya pergi ke bar. Di bar dia nggak sengaja menjatuhkan gelas, nyenggol gelas, jatuh tumpah, gelasnya pecah. Aduh, aku diseneni ini. Ternyata apa? Perbuatan pelayannya apa? Langsung ngelap. Oh Pak, enggak apa-apa Pak. Tangannya enggak berdarah, enggak luka. Lalu manajernya datang. Pak, minumannya tak ganti. Udah Bapak tak kasih gratis 2 minuman gratis, enggak usah bayar. Nah, dari kisah tersebut apa? 2 karakter yang berbeda. Karakter anak Tuhan malah tidak mencerminkan Kristus, tapi karakter yang di luar Tuhan apa? Malah memberikan kebaikan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Orang ini seringnya ke bar, malah bukan ke gereja. Nah itu, janganlah kita menghakimi. Buktikan loh, kalau kita anak Tuhan penuh kasih. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang benar-benar sempurna. Yang tadi, kan banyak macam kasih di Alkitab. Kasih tidak mencela, tidak menghina. Terus buktikan kasih kita kepada sesama. Ajaklah lah anggota-anggota KKA yang gak pernah datang, diajak. Ayo datang ke gereja, kamu udah lama. Tapi jangan dihakimi. Sampai mereka ke gereja, wah dipuji-puji dong. Wah akhirnya datang, yuk sama-sama beribadah. Kalau perlu dijemput. Nah itu kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ingat kan, tadi yang pertama teladan menjadi teladan dalam. Yang kedua teladan dalam. Yang ketiga, kok lemes? Masih konsentrasi di sini? Coba saya tes ya, kalau masih konsentrasi, saya tes. Kalau benar jawabannya berarti kalian semua konsentrasi. Saya tanya ya, awan itu warnanya apa? Awan. Putih. Kalau susu warnanya? Ya, yang enggak dikasih pewarna, aslinya warna? Sapi minumnya?
Air. Siapa yang jauh susu, ayo. Ketahuan tidak konsentrasi. Sapi minumnya ya air, kan menghasilkan susu. Sip, berarti masih konsentrasi ya. Apa tadi? 3 teladan. Yang pertama tadi kita udah belajar. Tingkah laku. Yang ketiga, kasih. Nah, teladan yang terakhir yang tadi Timotius belajar, teladan dalam kesetiaan. Contohnya Pak Santoso tadi. Setelah dia terpuruk, dia baru ingat akan Tuhan. Lalu apa? Setia untuk beribadah, bersekutu bersama rekan-rekan. Kan kalau kita di kelompok yang enak, di kelompok yang saling membangun, kita juga merasa yang dari terpuruk menjadi bangkit. Di dalam gereja pun juga gitu dong, dalam ibadah. Kita akan datang pasti ada masalah toh. Nggak mungkin nggak ada, setiap manusia pasti punya masalah. Datang ke gereja, otomatis apa ya, kayak rasa rindu, kan kita merasa, saya pun pernah mengalami rasa kekeringan itu. Wah, udah lama enggak ke gereja. Tapi kalau saat kita datang, kita benar-benar menikmati pujian, penyembahan firman, benar-benar menikmati ya. Bukan cuma sekedar datang duduk buat tampil muka biar di absen. Oh, iki teko kok aman. Tapi benar-benar menikmati ibadah itu, pasti hati ini tuh merasa, pulang tuh mengalami sukacita. Nah, dalam kesetiaan ini juga gitu kan. Setia itu yang dilakukan berulang kali. Hal yang dilakukan berulang-ulang kali, itu disebut setia. Begitu juga kita tuh, sebagai anak Tuhan, kita tunjukkan kesetiaan kita apa? Lewat hal kecil aja, berdoa, membaca firman, datang ibadah. Dari hal-hal kecil itu kita bisa mewujudkan apa? Teladan tadi dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih. Itu pasti otomatis berkesinambungan. Makanya tadi saya bilang, kalau datang ibadah hanya sekedar datang, rasanya pasti beda. Tapi datang ibadah dengan penuh kasih, penuh setia, pasti luar biasa. Jadi kita kayak kangen terus untuk datang ibadah. Contoh kecilnya ada handphone. Coba kalau misalnya nih, setelah pulang dari ibadah ini, handphone kita ketinggalan di dalam gereja. Kita sampai rumah, mau balik lagi ngambil handphone apa enggak? Ambil kan? Coba kalau yang ketinggalan cuma botol aqua yang kita habis minum setengah. Sampai rumah, aduh aku haus. Mau balik ke gereja untuk ngambil botol aquanya enggak? Kenapa kita semua mau mengambil handphone? Karena handphone itu kita anggap penting. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu penting tuh bagi kehidupan kita. Kita kan sudah tahu. Kenapa kita enggak datang lagi untuk ketemu Tuhan lagi, beribadah lagi. Karena kita anggap Tuhan itu kan penting tadi katanya. Tuhan itu seperti handphone, barang yang penting. Itu tunjukkan kesetiaan kita dong. Kita percayakan bahwa Yesus itu sangat penting dalam hidup kita. Tunjukkan kesetiaan kita. Kita mau kembali lagi ketemu Tuhan. Benar semuanya? Amin. Yuk kita baca di Lukas 16 ayat 10. Ayat terakhir kita. Barang siapa setia dalam, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Mari silakan duduk. Nah, firman Tuhan katakan kan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, anggap aja kita sebagai Tuhan, perkara kecil kita apa? Yaitu tadi, berdoa, baca firman Tuhan, itu perkara kecil. Kalau kita setia nih, Tuhan akan memberikan juga perkara-perkara yang dalam besar. Gimana kita mau setia perkara kecil, pasti Tuhan gak akan beri perkara yang besar. Jadi ingat ya, kalau kita dikenal dunia sebagai anak Tuhan, buktikan dong kalau kita anak Tuhan, agar dunia juga tahu bahwa, oh kamu ki memang anak Tuhan. Dilihat dari teladan yang kita berikan. Coba tadi, 4 teladan tadi apa? Ulangi sekali lagi. Teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Nah, 4 ini kita pegang. Mulai pagi hari ini, kita sama-sama belajar Tuhan aku mau lebih lagi dalam teladan. Perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan. Saya pun juga masih belajar dalam teladan ini. Sama-sama kita tunjukkan dong bahwa kita anak Tuhan. Dimanapun kita berada, ditempatkan, di pekerjaan, di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, buktikan kalau kita anak-anak Tuhan, tunjukkan lewat teladan. Amin. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Saat pagi siang hari ini, kami sudah memuji Tuhan.
Kami menerima firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Baik dalam keluarga, dimanapun kami berada. Baik di dalam pekerjaan, di dalam kantor, di tugas-tugas kami, di sekolah, di kuliah kami. Orang akan melihat atau menyaksikan Kristus dalam kehidupan setiap kami. Melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, melalui kasih kami, melalui kesetiaan dan kesucian kami. Biar yang menolong kami, yang akan menyempurnakan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Sudah Tuhan teladankan. Biar itu akan mengimpartasi dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau setia, kami mau menjaga kesucian dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami. Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita untuk mereka kembali datang di dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan dan mujizat Tuhan bagi mereka yang sakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau tahu lawat mereka yang masih ada di rumah sakit, yang ada di rumah dalam keadaan yang lemah. Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Yang di dalam pergumulan yang berat, Tuhan Kau memberikan kelegaan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi ibadah-ibadah pertengahan minggu. Ibadah nanti sekolah minggu, juga ada ibadah kaum muda. Ibadah nanti sore kembali dalam ibadah raya umum jam 5 sore. Tuhan, kehadiran setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Hamba-Mu nanti sore akan melayani. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan terpujilah bagi nama Tuhan. Hari Rabu besok kami akan berkumpul di rumah keluarga Ibu Isya. Tuhan, Engkau menolong, mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah dalam ibadah ini kami boleh diberkati. Dan orang-orang di sekitar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar apabila kami pulang meninggalkan rumah Tuhan, kami akan pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami pulang dengan damai dan sukacita. Kami akan pulang disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Yang dekat, yang jauh dari tempat ini, Tuhan Engkau menyertai. Kembalikan kami Tuhan di dalam ibadah-ibadah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah di dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Hadir di dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Pak.